Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dalam bentuk nikmat kesehatan, sehingga pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih tetap bisa melakukan pembelajaran meskipun lewat media online. Langsung saja, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Bu Anis Watunisa dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Gresik, akan menjelaskan materi akidah akhlak dengan tema metode peningkatan kualitas akhlak. Di antara poin yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini yakni yang pertama tentang pengertian akhlak, yang kedua sumber akhlak dalam Islam, yang ketiga ciri-ciri akhlak dalam Islam, dan yang keempat metode peningkatan kualitas akhlak. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang materi kita pada pagi ini, Ibu akan sedikit mereview pembelajaran kita di minggu kemarin, yakni pada bab tauhid. Masih ingatkah anak-anak apa itu tauhid? Insya Allah semuanya masih ingat ya. Ibu akan sedikit mengulas. Tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu dan tidak ada Tuhan sekutu baginya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya, katakanlah dialah Allah itu satu yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengetahui tentang tauhid. Pengetahuan dan pemahaman tentang tauhid adalah kunci kebaikan seseorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pagi ini, yakni pengertian akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang berarti tabiat, kebiasaan, tingkah laku atau budi pekerti. Akhlak menurut istilah adalah segala perbuatan manusia yang timbul karena dorongan jiwa yang kuat untuk melakukan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau kontinu. Jadi, akhlak merupakan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan seseorang yang dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, spontan, tanpa memerlukan pemikiran atau renungan lagi. Selanjutnya, sumber akhlak dalam Islam. Perlu diketahui anak-anak, ruang lingkup akhlak adalah meliputi keseluruhan sikap muslim yang disadari iman dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan dirinya sendiri, yang berhubungan dengan sesama manusia, dan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Ukuran baik dan buruk dalam akhlak adalah akal dan syariat agama.
Akhlak Islam bersumber atau didasarkan atas ajaran Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, akhlak Rasul adalah Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama bagi semua aktivitas umat Islam, sedangkan Al-Hadis atau Sunnah Rasul merupakan sumber kedua, karena perilaku Rasul merupakan suri tauladan bagi umat Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia hanya banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ciri-ciri akhlak dalam Islam. Di sini ada 5 ciri-ciri akhlak dalam Islam. Yang pertama yakni perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya atau sebuah kepribadian. Dan yang kedua, perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Yang ketiga, perbuatan yang timbul tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar atau dipaksa orang lain. Yang keempat, perbuatan yang dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya secara real. Dan yang kelima, perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Selanjutnya yakni metode peningkatan kualitas akhlak. Anak-anak, kita semua sebagai seorang muslim, terutama kalian semua, para generasi penerus bangsa, wajib meningkatkan kualitas akhlak kita. Karena peningkatan kualitas akhlak sangat penting dilakukan untuk mencapai kemuliaan hidup. Kualitas akhlak atau kemuliaan sudah menjadi tujuan dari diutusnya Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, diperlukan cara-cara atau metode yang tepat dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak kita. Lah, metode-metode seperti apa itu? Di antara metode atau cara-caranya yakni 1. Metode keteladanan. Yang kedua, metode pembiasaan. Yang ketiga, metode perumpamaan atau tamsil. Dan yang keempat, metode ibroh, pelajaran, dan mauidhoh, nasihat yang baik. Metode keteladanan. Di sini teladan bagi kita semua yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semua perbuatannya merupakan keteladanan yang menjadi cerminan pribadi kaum muslim. Dan yang kedua, metode pembiasaan. Kualitas akhlak kita dapat ditingkatkan melalui ajaran-ajaran Islam agar setiap umatnya dapat mengarahkan tingkah laku, naluri, dan kehidupannya pada kebaikan sehingga dapat terwujud akhlak yang baik. Yang ketiga, metode perumpamaan atau tamsil. Kualitas akhlak kita dapat ditingkatkan melalui perumpamaan yang diambil dari kandungan ayat-ayat Al-Quran agar dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang manusia. Kemudian yang keempat, metode ibro dan mauidhoh. Kualitas akhlak di sini yang dapat kita tingkatkan dengan berusaha melatih kita untuk merenungkan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan harapan agar dapat membawa kepribadian kita ke arah yang lebih baik.
Demikianlah sedikit penjelasan mengenai materi kita pada pagi ini, yakni metode peningkatan kualitas akhlak. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dan dipahami sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Akhirnya, terima kasih. Mohon maaf jika ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.